Dulu marketplace jadi jalan pintas cuan bagi UMKM online. Tapi sekarang dengan biaya admin, layanan, sampai ongkir makin naik, margin pun makin tipis. Bagi semua platform digital itu memang lagi seret. E-commerce ini mulai untuk membebankan untuk reduce ongkir ini ke sisi penjual juga gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini aku mau cerita kalau hari ini itu makin berat ya masalah ekonomi, terutama bagi UMKM. Aku sendiri ya itu juga pelaku daripada usaha. Aku punya usaha namanya Aspo, ada banyak timku di sini, kita bergelut di bidang herbal. Dan di video ini aku pengen ngomong kalau potongan marketplace udah nggak masuk akal lagi, alias gede banget. Para pelanggan kami mohon maaf ya kalau harganya jadi mahal. Potongannya yang Asbo sendiri alami itu 50-60. Ditambah biaya iklan sekitar 10% sampai 20%. Jadi potongannya kurang lebih yang kami rasakan 70%. Kesempatan ini aku pengen menyampaikan bahwa ekosistem bisnis marketplace itu benar-benar mematikan seller. Tolong didengar, wahai pemerintah. Ini suara kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat Indonesia. Tolong kami dibela dengan cara dibeli tapi yang manusiawi. Sebab kalau potongannya sampai 70% plus iklan, maka kami kerja rodi, kami diperes. Yang ada kami tidak bisa dapat margin. Yang ada kami bisa nanti mengalami tekanan yang sangat sulit. Kami termasuk Asbo ini menaungi banyak orang untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan. Nah, kalau penghidupan seret segala macam, nah ini juga akan berakibat kepada masyarakat. Untuk itulah saya mencoba untuk menyampaikan opini dan menyampaikan seruan kepada masyarakat Indonesia, pemerintah, stakeholder yang bersangkutan untuk membenahi ekosistem ini. Jadi dengan hadirnya marketplace e-commerce itu alhamdulillah kami senang. Tapi kok akhir-akhir ini yang makin kapitalistik, makin memeras, itulah yang kemudian perlu untuk disuarakan. Jadi wahai pemerintah, tolong bantu kami. Pembeli kami edukasi. E-commerce tolong kita bangun ekosistem yang sama-sama win-win. Jadi jangan mematikan seller dengan biaya potongan yang tidak kami tahui. Perlu transparansi, Anda perlu menjelaskan. Sehingga kami bisa bertumbuh, berkembang. Jadi dukungan pun harus diberikan kepada para seller, para penjual, bukan hanya kepada customer saja. Banyak fasilitas itu untuk customer, seperti pay letter, seperti gratis ongkir. Tapi bagi penjual itu fasilitasnya nggak ada. Bahkan yang ada hanya potongan-potongan. Jadi kalau pembeli dapat diskon, dapat bonus segala macam, maka sellernya dibebankan biaya. Lah ini tidak adil. Dan ini benar-benar perlu dikaji. Karena apa? Karena bagaimana kita bisa hidup? Ini saya buatkan beberapa catatannya. Jadi memang ini saya memang praktisi di sini. Jadi saya ngomong apa adanya, ya. Jadi kalau kita mau berkembang, kalau kita mau maju, industri ini mau tumbuh, digital commerce mau tumbuh, sebaiknya ini masukan dari kami pakai sistem sewa atau layanan bulanan atau tahunan. Jadi jelas. Misalnya kami Asbo nih, sebulan 10 juta, nah itu jelas. Atau setahun 50 juta, itu jelas. Daripada potongan-potongan seperti ini, misal omset 1 miliar, itu yang dapat di kami itu bisa cuman 30 juta. Itu misal, itu ada beberapa kawan saya yang seperti itu. Ini benar-benar nyata. Jadi potongan-potongan plus iklan itu. Kami sebagai orang kecil, rakyat biasa menyampaikan bahwa aspirasi kami itu pakai sistem sewa atau layanan bulanan atau tahunan saja. Itu jauh lebih adil. Daripada potongan tidak jelas karena ngikutin biayanya variabel banget. Dan potongannya kasihan di seller. Sementara customer dapat berbagai macam fasilitas oleh pihak penyedia layanan, oleh pihak marketplace. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sebagai seller ada pajak. Baik pajak di marketplace 11% dan juga ada pajak yang ke negara yang kami lewat tax aplikasi pajak itu. Makanya double. Padahal yang namanya omset atau pendapatan itu adalah semu, bukan fix. Ya. Jadi pendapatan bagi seller misal omset 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, itu semu. Kenapa? Karena masih ada biaya-biaya lain.
Jangan dianggap itu sebagai pendapatan. Kami harus ada biaya HPP, ada biaya operasional, biaya tim karyawan, biaya media, biaya iklan, macam-macam. Jadi kadang-kadang sampai nggak ada, malah minus. Tipis sampai minus. Nah kalau seperti ini, ekosistem ini nggak akan berkembang. Dan ini akan membuat ekonomi malah tidak tumbuh. Dan tolong, jadi ini suara dari rakyat kecil. Saya mengajak Anda yang pelanggan-pelanggan Asbo mau beli kopi, mau beli teh, mau beli herbal racikan, beli Asbo Teh Detok. Tolong langsung aja ya ke WA admin aja ini atau hubungi admin Asbo official. Harganya lebih murah dibandingkan beli di marketplace. Ya karena apa? Potongannya gila. Bisa sampai 40% lebih. Ditambah gratis ongkir pula. Kan gitu. Jadi potongnya dibebankan kepada seller. Yang ketiga adalah biaya layanan yang naik. Nah pertanyaannya, itu biaya apa? Nah ini nggak transparan. Padahal ketika pembeli itu pesen di toko kami misalnya, yang ngemas kan kita. Timnya dari Asbo, tim gudangnya. Bubble wrap-nya dari Asbo, produknya dari Asbo. Kenapa yang dapat biayanya malah pihak marketplace? Ini yang kemudian sangat disayangkan banget. Padahal kami yang melayani. Kan gitu. Kalau biaya aplikasi kan udah ada, biaya untuk mall udah ada. Lah ini tambah lagi biaya layanan, biaya penanganan. Padahal yang packing, ya, yang memasukkan kemasan, semuanya tim gudang kami, tim Asbo, ya, tanpa campur tangan dari platform. Nah, jadi ini perlu dikaji, perlu transparan. Ya, jadi kami suarakan. Kemudian juga kami benar-benar minta dukungan pada pemerintah untuk praktek-praktek seperti tidak dibiarkan. Biar apa? Biar ekonomi tumbuh, biar rakyat percaya sama penguasa. Gitu loh. Ekosistemnya bisa menjadi ekosistem yang sehat, memajukan ekonomi bersama, bukan kapitalis yang monopolik dan singularity, ya, yang menang makan segalanya. Kasihanlah kami orang-orang kecil ini. Kami minta teman-teman membantu kami, UMKM, membantu ekosistem ini. Bagaimana ekonomi Indonesia bisa tumbuh. Terima kasih atas pembelaan Anda dengan membeli produk-produk Asbo, herbal, kopi, dan teh. Kami minta juga bagaimana seluruh stakeholder yang berperan mengurusi negeri ini agar kami tidak mati, agar kami tidak tumbang. Seluruh kalangan seller perlu bersatu itu untuk kita bagaimana membuat ekosistem yang sehat. Karena potongan di marketplace 50-60% itu nggak masuk akal. Anda pihak platform itu kan udah ada dapat investasi dari IPO, dari pendanaan dari investor. Kalau kami orang kecil kan paling-paling cuma jualan herbal, jualan kopi, jualan sambal, jualan keripik, jualan seblak. Dan kami harus menghidupi banyak keluarga, banyak orang yang dapat nafkah di sini. Mudah-mudahan suara ini bisa didengar. Ini adalah suara yang jujur, tanpa agenda apapun, atau kami kasih masukan layanan sewa saja. Seperti nyewa ruko, lebih jelas, per bulan. Ya, itu aja. Saya Bayu Baik, terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjuang di fase ini.